Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tagaul. Saya di sini akan membacakan materi pertama tentang kabinet reformasi. Nah, pada saat ini kabinet ini dipimpin oleh B.J. Habibie, yaitu Presiden ketiga Republik Indonesia. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998 dan berakhir pada 20 Oktober 1999, yang dimana kabinet ini dibentuk oleh B.J. Habibie untuk meredam tensi publik terhadap gejolak pemerintahan, di mana B.J. Habibie di sini diusung oleh TNI Polri, P3, Golkar, dan juga PDI. Kabinet ini juga menjadi perantara, di mana beberapa tugas pokok ini yaitu di bidang politik untuk mempengaruhi berbagai perlindungan dalam rangka lebih menyingkirkan kualitas dan juga meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik. Di bidang hukum untuk meninjau kembali undang-undang yang ada. Nah, selanjutnya di dalam bidang ekonomi sendiri, untuk mempercepat penyelesaian undang-undang dan juga menghilangkan praktek monopoli yang ada di pemerintahan kabinet B.J. Habibie. Kemudian B.J. Habibie memiliki beberapa upaya. Yang paling kita tahu yaitu mengganti 5 paket undang-undang, lalu membebaskan masyarakat dan juga menyalurkan aspirasi, serta jejak berpendapat yang ada di wilayah Timur Timur, dan juga mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR, dan juga memisahkan diri dari TNI. Polri memisahkan diri menjadi TNI dari ABRI dan berubah menjadi TNI. Kemudian upaya di dalam bidang politik dan dalam bidang ekonomi itu diantaranya yaitu untuk merekapitulasi perbankan, yang dimana untuk menurunkan inflasi. Kemudian adalah merekonstruksi perekonomian, kemudian menaikkan nilai angka tukar rupiah Amerika Serikat, dan juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tentang langgaran praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, dan juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan juga melikuidasi bank-bank bermasalah, dan juga merekonstruksi kembali perekonomian nasional. Mungkin sekian, saya lanjutkan kepada rekan saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya Fadila Septiani akan melanjutkan materi berikutnya mengenai upaya-upaya di bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa Habibie. Yang pertama, menggantikan 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih menjadi demokratis lagi. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyuarakan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pers. Selanjutnya, jejak pendapat wilayah Timur Timur. Selanjutnya yaitu memberikan abolisi, yaitu merupakan hak kepala negara untuk menghapus hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, atau yaitu orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Selanjutnya, mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR yang awalnya beranggotakan 75 orang menjadi 38 orang. Selanjutnya, Polri memisahkan diri dari ABRI, yaitu menjadi Kepolisian Republik Indonesia, dan istilah ABRI berubah menjadi TNI. Upaya-upaya dalam bidang politik dan ekonomi yaitu diantaranya merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank yang bermasalah, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya yaitu mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juda Wahyu Putra dengan NIM 2104689. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Fadila, yaitu perkembangan partai politik era reformasi. Schlesinger menyatakan bahwa partai politiklah yang membentuk demokrasi dan bukan sebaliknya. Sehingga partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajatnya kelembagaannya dalam sistem politik demokrasi. Derajat perlembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratis kehidupan suatu negara. Sehingga secara tidak langsung juga turut menyatakan bahwa tak ada demokrasi tanpa partai politik dan didasari oleh fakta bahwa institusi partai politik adalah salah satu pilar penting bangunan sistem demokrasi yang selain institusi pemilihan umum, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas. Pada awalnya, partai politik dibentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasi. Partai politik merupakan kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dalam bentuk program yang akan dilaksanakan dengan konstitusional untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Setiap partai politik memiliki ideologi yang berbeda-beda. Ideologi ini berfungsi tak hanya sebagai identitas pemersatu, tetapi juga memberikan karakter tersendiri yang dapat menjelaskan mengapa suatu partai harus ada dan karakter perbedaan antar partai-partai. Di samping itu, ideologi juga sebagai tujuan perjuangan partai. Di banyak sistem demokrasi, keberadaan ideologi diturunkan dalam manifesto dan program partai yang tentu juga berbeda dengan partai lain. Perbedaan program kerja partai ini memudahkan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Program kerja mana dengan keadaan hidup masyarakat itu sendiri yang cocok, dan program kerja partai tentunya akan menjadi sikap dasar partai dalam proses pengelolaan kebijakan negara. Dari sini kita dapat mengetahui pentingnya partai politik sebagai suatu sarana untuk manusia atau warga negara membentuk suatu organisasi dalam mewujudkan aspirasinya yang diwujudkan dengan fungsi-fungsi politik itu sendiri. Fungsi partai politik secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, fungsi utama yaitu artikulasi dan agrarisasi kepentingan, pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen, dan penyelesaian konflik. Antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain memiliki keterkaitan dan memiliki pengaruh besar terhadap ekspektasi dan animo anggota maupun masyarakat umum terhadap suatu partai politik. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, saya Ambil Ali, dan terima kasih pula kepada pemateri sebelumnya, saudara Yuda, yang telah membahas materi tentang perkembangan partai politik era reformasi. Dan di sini saya juga, Desi Irawati Harap, akan menyambung materi dari saudara Yuda, yaitu tentang perkembangan partai politik era reformasi. Yang mana selama 20 tahun reformasi yang telah kita lalui, setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, adanya pendirian partai politik masih pendirian partai politik yang masih subur bak jamur di musim hujan. Yang mana di sini walaupun terjadi fluktuasi partai-partai sebagai partai peserta pemilu, seperti pada pemilu 1999, yang mana di sini didirikannya partai sebanyak 148 partai dengan 93 partai politik yang disahkan dan 48 partai yang menjadi peserta pemilu 1999. Sedangkan pada tahun 2004
pemilu terjadi lonjakan yang cukup drastis yang jumlah pendirian partai politik, yang mana pada saat ini jumlah partai politik hingga 237 partai politik. Pada uh, tahun 2009 juga terjadi penurunan pemilu, yang mana jumlah partai dibentuk sekitar 132 partai dan 22 partai lolos verifikasi. Dalam pemilu 2014 juga terjadi penurunan, bahwa ada 14 partai yang didirikan dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, namun hanya satu yang lolos verifikasi dan mendapatkan status badan hukum, yaitu Partai Nasdem. Dalam realitasnya, seperti yang kita ketahui pada masa ini juga, bahwa dalam pemilu-pemilu eh, yang telah berlangsung, bahwa partai-partai baru akan terus berdatangan dan dapat memasuki arena pemilu. Dan hal ini tak lepas dari eh, belum terlembaganya proses penyelesaian konflik internal di dalam partai. Dalam banyak kasus seperti yang kita lihat, bahwa partai-partai baru itu tidak didirikan oleh partai elit baru, melainkan oleh para elit politik lama. Yang mana di sini partai-partai politik partai-partai politik yang mengalami perpecahan yang kemudian melahirkan partai-partai baru, seperti yang kita ketahui, yaitu Partai Golkar dan juga partai lainnya. Pembentukan dan pemeliharaan konstituen tampaknya tak lagi menjadi agenda kerja partai di sini, karena begitu pula dalam menjalankan fungsi partai, tampak sebagian baru bahwa akan terlihatnya greget saat tibanya pemilu. Merawat konstituen dengan berbagai program yang jangka panjang tidak menjadi prioritas, karena kebutuhan politik jangka pendek berupa mendulang suara yang lebih mendesak, sehingga partai-partai lebih menempuh langkah-langkah yang instan, tak terkecuali sikap tak acuh untuk membuat pola rekrutmen internal partai yang bagus. Malah di sini eh, partai politik ini malah berperilaku yang lebih memilih menempuh jalan pintas dengan melakukan rekrutmen anggota yang dilakukan secara transaksional dan tertutup. Akibat dari perilaku politisi Akibat dari perilaku politisi dan partai politik dalam rangka pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, dan pemilihan kepala daerah, justru mengkonfirmasikan terbangunnya watak partai mengambang, ataupun yang biasa kita ketahui dengan floating partai, yang mana di sini yaitu perwujudan parpol tumbuh dengan kaki lemah ataupun malah tak berkaki di masyarakat. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa di masa Orde Baru kita berhadapan dengan gejala masa mengambang, yang mana di sini masyarakat lebih memilih yang berkaki lemah atau malah tidak berkaki. Karena gerak partai politik di sini dibatasi hingga tak bisa memanjangkan basis pemerintahan terendah, tempat para pemilih sejatinya beraktivitas, yang mana di sini masyarakat dipaksa untuk tidak beraktivitas di dalam dan berasosiasi dengan partai politik. Dalam pemilihan umum juga mereka menjadi masa mengambang yang diperebutkan. Lalu di sini tuh Golkar lah yang merenggut keuntungan karena tak menyebut dirinya partai politik, sehingga memiliki ruang gerak leluasa untuk menggalang calon pemilih. Tetapi masa ini telah lama berlalu dan menjadi sejarah hitam politik semata. Demokratisasi semestinya menguatkan kembali kaki masyarakat dan mendorong kompetisi antar partai di atas lahan baru yang serba terbuka. Tetapi celakanya yang kemudian tumbuh dari lahan baru ini adalah partai mengambang. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Diki. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Sidiki. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus pada era reformasi. Pada era reformasi sekarang ini media massa berkembang sangat pesat, tidak seperti pada masa Orde Baru. Perkembangan media massa pada saat itu
tidak bebas dalam perannya untuk menyuarakan kepentingan publik. Media yang mengancam kekuasaan negara mengalami bayang-bayang akan adanya pemberedelan dan pengensoran dalam sejarahnya. Pada tahun 1945 sampai dengan 1950-an, pers Indonesia menjadi salah satu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia di penghujung tahun 1945. Pertumbuhan pers semakin baik yang ditandai oleh mulai beredarnya surat kabar tanah air seperti koran Suara Merdeka dari Bandung, Berita Indonesia dari Jakarta, Merdeka, Independen, Indonesia New Bulletins, Warta Indonesia, dan The Voice of Free Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1960, masa pers menjadi pers partisan yang memiliki tujuan sama dengan partai-partai politik yang menandainya masa ini. Ini merupakan masa pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal banyak didirikannya partai politik dan memperkuat sistem pemerintahan parlemen. Pers masa itu merupakan alat propaganda dari partai politik.